Hai teman-teman, nah kita melanjutkan perjalanan lagi ini tadi ya, setelah dari makam Mbah Kembul. Nah di sini juga kita menuju tempat yang banyak cerita masyarakat di sini, itu angker ya. Jadi teman-teman di sini terkenal dengan angkernya yang cerita masyarakatnya itu ada ular besar di sini ya, ada ular besar dan juga ada yang sering tempat bertapa atau bermeditasi di sini. Orang-orang mempunyai tujuan maksud tertentu. Dan kita langsung aja ya teman-teman, kita langsung bertanya-tanya langsung kepada Bapak Ustadz ya. Oke teman-teman, nah kita langsung aja mengulas bagaimana tempat angker di sini dan kita langsung ngobrol ya dengan Bapak Ustadz. Bapak Ustadz sudah bermediasi. Di sini ini ada ular. Terus ularnya itu mas, penjaganya sumber mas. Sumbernya di tempatnya di mana? Sumbernya itu di sini mas. Di sini ini ada tempatnya. Kalau sumber itu tirakat mas ya. Ini mas, di sini nih mas. Ini, di sini nih. Kalau sumber itu tirakat mas. Kalau ularnya mas ya di situ juga mas. Nah, terus kenapa kok dinamain sumber topo mas? Nah, dulu itu ada seseorang yang bertapa di sini mas. Cuma orang itu dikatakan mati ya tidak mati, dikatakan hidup ya hidup. Itu mukso namanya. Nah, itu mukso namanya. Nah terus itu mas, ular itu mas yang menjaga mas, dititipkan mas sama ular itu. Jangan sampai ada yang merusak sumber topo itu, karena nanti bisa bisa untuk menghidupi rakyatnya sumbernya itu mas. Nah, berarti dulu ada yang bertapa. Dulu ada yang bertapa mas. Cuman jangan sampai ada yang mengambil salah satu pusaka itu mas. Berarti tidak boleh. Tidak boleh mas. Kalau katanya ular tadi itu mas, ya katanya yang bertapa itu mas, jangan ada yang sampai macam-macam untuk mengambil salah satu pusaka di daerah sumber topo. Efeknya mas, sumbernya itu bisa mati mas. Gitu. Bapak Ustadz sudah tadi ya bermediasi. Mungkin hal-hal lain yang bisa Bapak ceritakan apa? Atau sering terjadi kejadian apa di sini terkait masyarakat pernah melihat secara nyata atau dohir itu apa benar itu melihat ini? Benar mas ya? Ya. Memang ular ini sering menampakkan diri mas. Nah ini mas, ular ini mas sering menampakkan diri. Nah itu biar biar tidak dirusak mas tempatnya ini mas. Nah tempatnya ini mas, biar tidak dirusak gitu. Tujuannya menampakkan diri ya? Tujuannya menampakkan diri agar salah satunya itu tidak dirusak mas. Di kawasan sumber topo di kawasan iya. Soalnya kalau dirusak itu eman-eman. Bisa digambarkan seperti apa ular? Bisa digambarkan seperti apa ularnya Bapak Ustadz kira-kira? Kalau ularnya ini mas ya, kalau ularnya ini mas, itu di sini itu ada semacam kayak ikat kepala, ada rambut mas ya, itu kayak diikat gitu mas. Nah di sini. Memang ular tadi kan saya kan bilang ada orang mukso mas ya. Ya itu mas, ular itu bisa menyerupai orang dan bisa menyerupai ular mas. Gitu. Jadi salah satunya antara dua itu mas. Selain makhluk gaib ular di sini, mungkin ada lain makhluk-makhluk yang lain. Banyak mas, banyak. Tapi bukan penunggunya. Bukan mas.
bukan. Kalau sini ini banyak mas, terutama kalau apa itu namanya itu, kalau mau maghrib lah mas. Nah di sini ini kan ada apa itu kayak besar mas, itu mas. Nah itu mas, itu ada genderuwonya. Nah sama kuntilanaknya. Benda-benda pusaka apa kira-kira yang ada di sekitar sini? Selain tadi disebutkan mungkin Banyak mas. tidak bisa diambil. Kira-kira apa ya? Benda pusaka yang dimaksud apa? Semacam batu mas. Batu itu warnanya itu hijau. Ini mas. Batu. Cuma ada di kalau sumber itu diambil mas, batu itu. Batu itu diambil? Iya. Kira-kira batu itu mempunyai kelebihan Pak Ustadz ya? Kira-kira kelebihan batu. Banyak mas itu mas, kelebihannya mas. Kalau diambil itu mas ya, kalau diambil mas, salah satunya kalau kita ini tidak mikirin masa depannya mas ya, efek belakangnya mas, mungkin banyak orang yang rebutan itu bisa kaya. Cuma penunggunya banyak mas. Ada efek negatifnya juga? Iya ada mas. Oke, kira-kira pesan yang bisa diambil dari tempat-tempat angker seperti ini mungkin, dan juga banyak orang yang sering tirakat di sini, apa kira-kira pesan moral yang mungkin bisa disampaikan Bapak Ustadz? Kalau pesan moralnya khusus apa itu dari saya itu mas, jagalah kelestarian alam dan jangan sampai merusak sumber daya alam. Oke, jadi bagus sekali ya kalau dikaitkan dengan pesan moral ya. Jadi antara hal gaib dengan dunia nyata itu saling nyambung sebenarnya Pak Ustadz ya. Jadi supaya untuk melestarikan alam sehingga bisa bermanfaat untuk di sekitar juga. Oke, terima kasih Bapak Ustadz itu ya. Jadi ini teman-teman, nah di sini airnya masih jernih banget di sini dan segar ya, dan juga dengan hal bersamaan dengan itu di sini juga terdapat tempat-tempat yang angker ya, terutama di sumber itu. Sumbernya teman-teman nanti kita bisa melihat lebih dekat bagaimana sumbernya. Nah, oke, itu aja teman-teman. Di sini dijuluki desa Gedung Jajang, masih di kawasan Lumajang, dan tempat ini dinamakan Sumber Topo ya, karena ada dulu yang bertapa di situ ya. Bagaimana pendapat Anda bisa Anda komen di bawah ini ya. Tentunya cerita ini banyak dari masyarakat dan juga tadi sudah menggali cerita dari narasumber Bapak Ustadz. Anda bisa berpendapat di komen itu ya. Tetap berpikir positif, ambil hikmahnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam cerita budaya Nusantara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.